Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah mistis dan rahasia pesugihan dari seluruh pelosok Nusantara terungkap. Malam ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh intrik dan ambisi manusia. Sebuah klub elit di kota kecil yang seharusnya menjadi tempat hiburan dan kebahagiaan, menyimpan rahasia gelap yang bahkan cahaya neon tak mampu menyembunyikannya. Kisah ini berjudul Klub Malam Pembawa Petaka. Di balik lampu gemerlap, musik berdentum, dan tawa pengunjung yang mabuk kegembiraan, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Pemilik klub ini, seorang pria muda bernama Raka, memiliki ambisi besar, menguasai dunia hiburan malam, dan menjadi terkenal dalam sekejap. Tapi ambisi manusia seringkali membawanya ke jalan yang salah, dan Raka menemukan jalan pintas itu melalui pesugihan Gunung Ciremai, sebuah ritual kuno yang katanya bisa menghadirkan kekayaan dan popularitas instan. Namun, seperti semua perjanjian gelap, selalu ada harga yang harus dibayar. Di klub yang awalnya ramai itu, pengunjung mulai hilang satu persatu. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda, hanya kesunyian yang menempel di balik musik keras dan lampu neon yang berkedip. Raka mulai merasakan bisikan di tengah malam, bayangan yang menempel di dinding, dan tawa halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Di channel ini, Nanti Malam, kita akan membongkar rahasia di balik pesugihan, kutukan, dan entitas yang mengintai manusia yang terlalu serakah. Kita akan menelusuri jejak-jejak gelap di klub, menyelami malam yang penuh misteri, dan merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami oleh Raka. Bersiaplah, karena malam ini, kita tidak hanya menonton cerita horor, kita merasakannya. Setiap sudut gelap, setiap bayangan yang bergerak, setiap bisikan dari kegelapan akan menguji keberanianmu. Jadi nyalakan lampu secukupnya, duduk tenang, dan ikuti saya di Nanti Malam. Saat kita membuka pintu menuju klub malam pembawa petaka, karena malam ini bukan hanya cerita yang akan menghantuimu, tapi juga kemungkinan bahwa di luar sana, di dunia nyata, ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang akan menagih harga atas ambisi manusia, sesuatu yang mengintai di balik lampu, neon, dan sesuatu yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Apakah kalian siap untuk masuk ke dunia gelap ini? Bersiaplah, karena di channel Nanti Malam, kita akan menembus batas antara kenyataan dan kegelapan. Dan malam ini, petaka menanti di klub yang penuh lampu dan musik, tapi kosong jiwa. Di kota kecil itu, kehidupan malamnya biasanya tenang dan datar. Jalanan hanya dipenuhi lampu jalan yang temaram, dan beberapa warung kopi yang buka hingga larut. Tapi malam itu berbeda. Di ujung jalan yang biasanya sepi, berdiri sebuah bangunan, besar dengan lampu neon berwarna-warni, menyala terang, seakan menantang kegelapan malam. Namanya Neon Paradise. Orang-orang yang lewat seketika menoleh. Sebagian berhenti, dan beberapa mengambil ponsel untuk mengabadikan kemegahan tempat. Baru ini, lampu-lampu itu berklip-klip, memantulkan warna merah, biru, dan ungu di wajah-wajah yang penasaran. Rasanya seperti pasar malam, tapi lebih mewah, lebih glamor, dan lebih menggoda. Anak-anak muda berkumpul di luar, saling membicarakan musik dan DJ yang katanya bakal tampil malam itu. Beberapa orang dewasa juga ikut menoleh, menanyakan pada diri sendiri, apakah tempat ini benar-benar pantas dikunjungi, atau hanya jebakan kemewahan semu. Bau wangi parfum bercampur dengan aroma rokok dan makanan ringan yang dijual di luar, membuat suasana makin hidup. Musik mulai terdengar samar dari dalam. Bassnya menggetarkan tanah, membuat jantung berdegup lebih cepat. Di dalam klub, suasananya bebirat, lampu yang berkedip membuat setiap bayangan tampak hidup. Musik elektronik berdentum dari speaker besar, mengguncang lantai yang dilapisi karpet hitam tebal. Orang-orang menari, tertawa, berteriak mengikuti irama. Minuman mengalir deras di meja-meja, dan bartender sibuk menyiapkan koktail dengan lincah. Segalanya tampak sempurna, seperti mimpi malam yang mewah. Di atas semua itu, di VIP room yang lebih gelap, Raka berdiri sambil menyandarkan tubuhnya pada railing. Pria muda itu terlihat tenang, tapi matanya tajam mengamati setiap gerakan di lantai. Bawah, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya ramah. Ada sesuatu yang dingin,
sesuatu yang menandakan ambisi besar di baliknya. Raka memang berbeda dari kebanyakan pemuda seusianya. Orang-orang melihatnya santai, mudah didekati, tapi jarang ada yang benar-benar tahu apa yang ia pikirkan. Roka memandang sekeliling, matanya menelusuri setiap meja, setiap sudut, setiap pengunjung yang tertawa dan menari. Rasanya lega. Akhirnya, mimpi bertahun-tahun itu mulai terwujud. Ia ingin klub ini menjadi ikon hiburan malam. Tempat orang datang bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk merasakan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat mereka teringat selamanya. Tapi di balik semua itu, Raka menyimpan rahasia yang belum ia ceritakan pada siapapun. Rahasia yang membuat malam ini sekaligus menegangkan. Beberapa bulan sebelumnya, Raka mendengar cerita tentang pesugihan di Gunung Ciremai. Legenda lokal mengatakan, siapapun yang melakukan ritual tertentu di puncak gunung itu bisa mendapatkan kekayaan, popularitas, dan kekuasaan instan. Tidak ada batasan umur, tidak ada pertanyaan moral yang ada, hanyalah syarat yang tidak disebutkan secara lengkap. Awalnya, Raka skeptis. Orang mungkin, iki cuma cerita tua wei, gumamnya dalam hati menggunakan bahasa Jawa. Tapi rasa ambisinya lebih kuat daripada skeptisisme itu. Ia ingin menguasai dunia hiburan malam. Dan ketika kesempatan itu datang di depan matanya, ia tidak menolak. Raka memutuskan untuk naik ke Gunung Ciremai di malam yang gelap, ditemani kabut yang tebal dan suara angin yang menyeramkan. Ritual itu dilakukan di sebuah altar tua, dengan lilin hitam yang berkedip, dan mantra yang diucapkan dengan suara pelan namun jelas. Ia merasakan energi aneh mengalir ke tubuhnya, dingin namun menggetarkan. Sesuatu seakan menyentuhnya dari belakang, membuat rambut ditengkuk berdiri. Tapi ia menahan rasa takut itu. Di Kapila Raka, hanya ada satu tujuan, kejayaan. Ia pulang dari gunung itu dengan uang, ide, dan ambisi yang seolah diperkuat oleh kekuatan gaib yang ia panggil. Sekarang, malam itu, semua tampak sempurna. Klub dipenuhi pengunjung, musik berdentum kencang, minuman mengalir tanpa henti, dan lampu neon menari di langit-langit. Raka tersenyum tipis, menghela napas puas. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa pengunjung yang baru masuk seakan lenyap sekejap. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya ruang kosong di antara kerumunan yang padat. Orang-orang di sekitar mereka tampak tidak menyadari apapun, menertawakan lelucon yang sama, menepuk bahu teman, menari mengikuti irama bass. Raka mengerutkan alisnya, mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Ia berpikir mungkin itu hanya efek lampu dan mabuk. Tapi instingnya tidak salah. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menapak jalan gelap di Gunung Ciremai. Di luar VIP Room, seorang pengunjung muda menari sendirian. Matanya menatap kosong ke arah lampu. Tiba tubuhnya tersentak, seperti tersentuh energi yang tak terlihat. Dan dalam sekejap ia menghilang. Hanya ada suara musik yang masih berdentum. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Beberapa orang menoleh sebentar, mengira itu ilusi cahaya atau efek mabuk, lalu kembali menari. Tapi Raka menatap tempat itu dengan ketegangan yang meningkat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Sambil memandang ke lantai, Raka merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Bayangan yang bergerak cepat di tepi matanya membuat jantungnya berdebar. Ia mencoba mengingat mantra dari Gunung Ciremai, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal jelas di benaknya, ini baru permulaan. Ambition membawa risiko yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan malam ini, di antara lampu neon yang gemerlap, musik yang mengguncang, dan tawa yang mengisi ruangan, sebuah rahasia gelap mulai menampakkan diri, sesuatu yang akan mengubah kehidupan Raka, klubnya, dan setiap pengunjung yang datang ke Neon Paradise. Suasana klub semakin padat. Aroma parfum, minuman, dan keringat bercampur. Tapi Raka berdiri di VIP Room, terdiam, merasakan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh telinga yang peka. Sampean wis nindakake. Nanging durung rampung, terdengar suara lirih, setengah bahasa Jawa, seakan menegaskan bahwa ritual di Gunung Ciremai tidak bisa diabaikan begitu saja. Raka menelan ludah, hatinya berdetak cepat. Tapi wajahnya tetap tenang di depan pengunjung.
Tidak ada yang boleh melihat ketakutannya. Lampu neon berkelap-kelip semakin cepat, musik berdentum lebih keras, dan bayangan-bayangan di sudut mulai tampak seakan hidup. Malam pertama Neon Paradise berjalan seperti mimpi, tapi bagi Raka, ini adalah malam yang penuh tanda-tanda. Malam yang menegaskan bahwa ambisi manusia selalu dibayangi harga yang tak terlihat. Dan kadang, harga itu muncul dari kegelapan yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Dan malam itu, di antara gelak tawa pengunjung, dentuman musik, dan kilau lampu neon, sebuah permulaan dari sesuatu yang mengerikan mulai merayap masuk ke Neon Paradise, menunggu saat yang tepat untuk menelan semua yang ada di dalamnya. Raka tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Seminggu berlalu, sejak Neon Paradise dibuka, dan klub itu banner-banner menjadi sorotan kota. Musik berdentum keras setiap malam, lampu neon yang berkelip-kelip memikat semua orang, dan pengunjung dari berbagai usia datang bertubi-tubi. Anak-anak muda datang dengan pakaian modis, menatap satu sama lain sambil tersenyum malu-malu di bawah cahaya lampu yang berwarna-warni. Ada juga orang dewasa yang datang, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sekadar ingin merasakan glamor yang selama ini hanya mereka lihat dari jauh. Rasanya seperti kota kecil itu menjadi pusat hiburan malam, setidaknya untuk sementara. Tapi di balik gemerlap itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa pengunjung yang datang malam sebelumnya tidak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang mereka pulang, tapi keluarga mereka mengaku tidak pernah sampai rumah. Telepon mereka tidak aktif, media sosial mereka tidak diperbarui, dan teman-teman yang datang bersama mereka tidak ingat melihat kemana mereka pergi. Kota kecil itu mulai dibisikkan rumor-rumor aneh. Klub itu untuk apa passing? Ora bener ki, gumam seorang tetua saat berdiskusi dengan teman di warung kopi, setengah bercanda tapi juga ada ketakutan di matanya. Raka mendengar rumor itu, tapi ia mencoba menutup telinga. Ia berpikir itu hanya gosip atau cerita yang sengaja dilebarkan karena ketakutan orang-orang. Ia ingin klub tetap ramai, ia ingin pengunjung terus berdatangan, dan ia tidak ingin reputasinya tercemar. Namun, ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, setelah semua pengunjung pulang, Raka tetap tinggal di klub untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Musik telah mati, lampu neon berkedip pelan, dan lantai yang tadi ramai sekarang sepi dan sunyi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdengung lemah. Ia duduk di kursi miperum, menatap lantai bawah, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, ia merasakan udara di sekitarnya berubah, menjadi dingin, berat, seakan ada sesuatu yang berada di dekatnya, tapi tidak terlihat. Raka, sampean wis bayar, tapi bayarannya durung lunas. Suara itu terdengar halus, lirih, tapi cukup jelas untuk membuat rambut di tengkuknya berdiri. Raka menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Ini pasti halusinasi, stres karena terlalu banyak orang, terlalu banyak urusan, gumamnya sambil menarik napas panjang. Namun, hatinya tidak tenang. Suara itu terdengar lebih nyata daripada yang seharusnya, dan ia merasakan getaran halus di lantai, seakan sesuatu bergerak di bawahnya. Malam berikutnya, situasinya menjadi lebih aneh. Salah satu bartender baru yang baru saja masuk shift tiba-tiba menggel. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara teriakan, hanya kursi yang masih hangat dan gelas yang bergetar perlahan di meja bar. Raka berdiri terpaku, matanya berkeliling mencari sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena itu. Tapi tidak ada siapapun, hanya ruang kosong dan kesunyian yang menakutkan. Ia mencoba menelepon bartender itu, tapi teleponnya mati. Hanya ada suara napasnya sendiri yang terdengar jelas di telinga. Rasa takut mulai masuk ke tubuh Raka, tapi ia tetap mencoba menguasai diri. Ia berjalan menyusuri lantai klub. Lampu neon yang berkedip semakin membuat bayangan di dinding tampak hidup. Bayangan itu seolah menari mengikuti langkahnya. Kadang panjang, kadang menyusut, tapi selalu bergerak ke arahnya. Ia berhenti sejenak, menatap salah satu sudut yang gelap, dan merasakan pandangan yang menembus dirinya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas, tapi hadirnya nyata. Ora mungkin, iki cuma imajinasi aku weh, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu,
bisikan semakin nyata. Setiap kali ia menoleh, ia merasa ada sesuatu yang menempel di belakangnya. Suara-suara halus terdengar di telinganya, seakan orang-orang yang hilang itu memanggilnya. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata biasa, tapi lebih seperti gema yang menekankan rasa bersalah dan ketakutan. Raka menutup mata sejenak, mencoba mengatur napasnya, tapi ketika ia membuka mata lagi, bayangan di dinding seakan mencondongkan tubuh ke arahnya, membuat jantungnya hampir berhenti. Raka teringat ritual di Gunung Ciremai beberapa bulan lalu. Saat itu ia begitu yakin bahwa ambisi dan keserakahannya akan membawanya ke puncak, bahwa semua kekayaan dan popularitas yang ia dambakan hanya menunggu untuk digenggam. Tapi sekarang, di tengah kesunyian klub, dengan lampu neon berkedip dan bayangan yang menari liar di dinding, ia mulai menyadari satu hal. Ritual itu membawa konsekuensi. Harga yang harus dibayar tidak terlihat sebelumnya, tapi kini mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menagih. Seminggu berlalu, tapi ketegangan itu tidak surut. Setiap malam, Raka mulai mendengar suara yang sama dari arah yang berbeda-beda. Kadang terdengar seperti bisikan halus di telinga, kadang terdengar dari lantai bawah, seolah berasal dari kerumunan yang hilang. Ia mencoba berbicara dengan teman dekatnya, tapi mereka hanya tersenyum canggung dan menatapnya heran. Tidak ada yang percaya padanya. Mungkin aku mulai gila, pikir Raka, mencoba tertawa tipis. Tapi tawa itu terdengar getir di telinga sendiri. Pada malam lain, ketika klub sudah tutup, Raka berdiri di depan bar, menatap gelas-gelas kosong yang masih berantakan. Suara langkah kaki terdengar samar, meski ia yakin tidak ada seorang pun di lantai itu. Hatinya berdebar kencang, napasnya tersengal. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan panjang bergerak cepat di lantai bawah, lalu menghilang begitu saja. Raka menelan ludah, mencoba tetap rasional. Ia mengingat mantra yang ia baca di Gunung Ciremai, mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang ia lewatkan. Tapi ingatan itu samar, seolah ditelan kabut malam. Di luar klub, angin malam berhembus kencang. Suara dari jalanan sepi terdengar jelas masuk ke ruangan. Raka menatap keluar jendela, melihat lampu neon memantul di jalan basah. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan berat, menyelimuti seluruh klub. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menekan, seakan mengancam. Bayaranmu durung rampung. Suara itu terdengar lagi, dan kali ini terdengar seperti tertawa tipis yang menusuk telinga. Rasa takut dan bersalah mulai bercampur dalam diri Raka. Ia menyadari bahwa semua ambisinya, semua keserakahannya, kini berada dalam risiko. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang dibuatnya, seakan diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan lampu neon yang gemerlap itu kini terasa seperti mata yang menatapnya, memantulkan bayangan dari gewa-gewa yang hilang. Raka mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, tapi logikanya sendiri mulai runtuh. Bayangan yang ia lihat kadang berbentuk manusia, kadang seperti kabut hitam yang bergerak sendiri. Kadang, suara-suara itu terdengar seperti tangisan, kadang seperti bisikan yang memanggil namanya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya apakah ini nyata atau hanya efek dari stres dan ambisi yang terlalu besar. Di sudut lain klub, kursi yang kosong tiba-tiba bergetar. Gelas berantakan berderak seakan ada sesuatu yang mengusiknya. Raka menahan napas, perlahan melangkah ke arah itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ruang kosong, hanya kesunyian, hanya bisikan halus yang terus menempel di telinganya. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Ini nyata, sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan, telah menempel pada klub dan pada dirinya sendiri. Malam itu, Raka duduk di MIP room, matanya menatap lampu neon yang berkedip cepat. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Ia tahu, malam ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Sesuatu yang akan menguji keberaniannya, ambisinya, dan mungkin jiwanya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu kembali terdengar di telinganya, setengah berbisik, setengah menertawakan. Sampean wis mbayar, nanging durung rampung. Raka menutup mata, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Setiap pengunjung yang hilang,
Setiap bisikan yang ia dengar adalah peringatan, dan sesuatu di balik kegelapan itu sedang menunggu, menatap, dan bersiap menagih harga yang belum ia bayarkan. Raka duduk di kamarnya, menatap plafon yang gelap. Lampu kota dari jendela hanya memberi cahaya samar yang tidak mampu menenangkan pikiran. Seminggu berlalu sejak bisikan pertama terdengar di Neon Paradise, dan setiap malam sejak itu, ketakutan semakin menempel padanya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan hitam itu muncul, menari di sudut pikirannya, menatap dengan mata kosong yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Semua ini adalah akibat dari ritual di Gunung Ciremai beberapa bulan lalu. Saat itu, ia begitu tergiur oleh janji kekayaan dan popularitas instan, sehingga mengabaikan rasa takut dan akal sehatnya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti puncak gunung. Angin menderu seperti bisikan halus yang memanggil namanya, dan suara hutan yang sepi terasa hidup. Raka mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh kitab kuno yang ia temukan di pasar barang antik. Altar tua di puncak gunung itu berdiri di tengah batu-batu besar, dikelilingi lingkaran lilin hitam yang berkedip aneh. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia menandatangani perjanjian dengan makhluk yang tak kasat mata itu. Makhluk itu tidak berbentuk manusia. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Energi dingin dan berat menempel di tubuhnya begitu ia menyentuh altar. Dan suara dalam kepalanya berkata, "Sampean bakal entuk apa sing dikarepake, nanging elinga kabeh duwe rega." Saat itu Raka tersenyum, menganggap itu cuma simbolik, sesuatu yang bisa ia abaikan. Ia pulang dengan hati ringan, merasa seolah dunia ini miliknya. Popularitasnya meningkat, klubnya ramai, dan uang mengalir deras. Semua terlihat sempurna. Namun, kesempurnaan itu hanyalah ilusi. Syarat kecil di kitab kuno yang ia abaikan ternyata menjadi kutukan. Setiap bulan, makhluk itu menuntut jiwa sebagai pembayaran. Dan kini, Raka baru menyadari konsekuensi dari ambisi. Tidak hanya pengunjung yang mulai menghilang, tetapi bisikan itu juga mengikuti kemanapun ia pergi. Saat ia pulang ke rumah, lampu kota di luar jendela tidak mampu menahan rasa dingin yang menempel di tulang punggungnya. Ia sering merasa ada bayangan yang mengikutinya di lorong, di tangga, bahkan saat ia menutup pintu rumah. Raka mencoba menghentikan ritual itu. Ia mencoba menggasyek kitab kuno, membakar beberapa lembar, bahkan mencoba melakukan doa dan tirakat yang ia temui dari orang tua di desa. Tapi suara bisikan itu tetap ada, seakan menempel di kepalanya. Tidak bisa diusir. Kadang terdengar seperti tawa halus, kadang seperti suara orang memanggil namanya, dan kadang hanya berupa tekanan di telinga, membuat jantungnya berdegup kencang malam itu. Raka duduk termenung di kursi kayu di depan jendela, memandangi kabut yang menutupi jalanan kota. Ia mencoba mengingat semua langkah yang ia lakukan di Gunung Ciremai, berharap menemukan celah untuk menghentikan kutukan itu. Ia ingat bagaimana kabut malam itu menelan puncak gunung, membuat jarak dan arah menjadi samar. Lilin-lilin hitam berkedip seakan hidup, menari dalam bayangan yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Suara mantra dari kitab kuno itu masih terngiang di kepala, dan energi dingin yang menempel padanya malam itu kini terasa lebih kuat. Seperti membayangi setiap gerakannya, rasa takut mulai menghantui setiap aktivitasnya sehari-hari. Di Neon Paradise, ia sering menatap pengunjung dengan rasa setiap kali ada yang menari terlalu dekat dengan bayangan di sudut ruangan, atau menghilang sebentar dari pandangan, hatinya tersentak. Ia merasa ada mata yang selalu menatapnya, seakan makhluk itu mengawasi dari balik dunia yang tak terlihat. Bahkan staf klub mulai merasakan hal yang sama, lampu yang berkedip aneh, suara langkah yang tidak wajar, gelas yang bergerak sendiri. Tapi mereka menganggapnya halusinasi atau prank, tidak menyadari bahwa semua ini adalah efek dari ritual yang dilakukan Raka. Suatu malam, Raka memutuskan untuk kembali ke Gunung Ciremai. Ia ingin menghadapi sumber kutukan itu, mencari jawaban, atau setidaknya mencoba negosiasi dengan makhluk yang menuntut jiwa. Ia naik mobil menyusuri jalanan yang sepi. Kabut malam menyelimuti setiap tikungan. Hati Raka berdetak kencang, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang terus menempel. Iki kudu rampung saiki, ora aiso ditunda maneh. Gumamnya lirih dalam bahasa Jawa, menegaskan tekadnya. Setiap langkah yang ia ambil
Bayangan yang menempel di sudut matanya seolah bergerak lebih cepat, mengikuti dari kejauhan. Setelah sampai di kaki Gunung Ciremai, Raka merasa udara malam begitu berat. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah, basah dan daun yang membusuk. Ia menatap puncak yang tertutup kabut tebal, merasa seolah gunung itu hidup, menunggu kedatangannya. Ia menyalakan senter, tapi cahaya yang dihasilkan seakan hilang di tengah kabut. Langkahnya perlahan menaiki jalan setapak yang licin. Setiap batu yang diinjak terdengar nyaring, seakan mengumumkan kehadirannya kepada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Di tengah perjalanan, Raka merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut yang menutupi seluruh pandangan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin itu semakin menusuk tulang. Ia teringat mantra yang ia baca waktu ritual pertama. Energi yang dipanggil. Itu tidak bisa dibohongi. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikannya, makhluk itu menempel lebih dekat. Saat sampai di altar tua, lilin hitam yang ia lihat pertama kali masih ada. Meski beberapa telah mati, kabut menyelimuti beta-beta besar di sekitarnya, membuat bayangan semakin liar. Raka berdiri di depan altar, merasakan energi dingin itu menyelimuti tubuhnya. Dari dalam kabut, suara halus terdengar lagi. Lebih jelas, lebih menakutkan. Sampean, wis teka maneh, saiki waktumu wis cedak. Raka menelan ludah, mencoba berbicara. Aku ora iso maneh. Aku pengen rampung, aku pengen ngerti. Apa sing kudu tak lakoni? Suara itu tertawa halus, seakan tertawa pada keberanian sekaligus. Ketakutannya, sampean ngerti regane, saben sasi, siji jiwa kudu dibayar, sampean ora aiso lolos. Rasa panik mulai merayap di seluruh tubuh Raka. Ia mencoba mundur, tapi seolah langkahnya tertahan oleh energi tak terlihat. Lilin-lilin berkedip cepat, dan bayangan gelap mulai menebal di sekelilingnya. Raka merasakan makhluk itu hadir lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar, napas tersengal, dan ia sadar bahwa semua ambisinya, semua keinginannya untuk kaya dan terkenal sekarang berada di tangan sesuatu yang tak bisa dilawannya dengan akal biasa. Raka teringat pengunjung yang hilang di klub. Ia menutup mata sejenak, membayangkan wajah mereka, dan merasakan rasa bersalah yang dalam. Setiap jiwa yang hilang adalah peringatan, setiap bisikan yang terdengar adalah penagihan. Ia sadar bahwa ambisinya telah menciptakan rantai kutukan yang kini mengancam dirinya sendiri. Di puncak gunung yang dingin itu, Raka berdiri sendiri di altar, dikelilingi kabut dan bayangan yang bergerak liar. Ia tahu bahwa malam ini ia harus menghadapi kenyataan. Ritual yang ia lakukan dulu tidak bisa dibatalkan. Konsekuensinya tidak bisa dihindari, dan harga yang harus dibayar lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri, dan dalam hati berbisik, aku kudu bayar. Nanging kerain kepiye, bayangan gelap seketika menebal, dan lilin-lilin berkedip liar, menciptakan ilusi wajah-wajah yang tersenyum sekaligus menangis. Raka menelan ludah, tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan. Ritual di Gunung Ciremai bukan lagi rahasia yang bisa ia simpan. Ini telah menjadi kenyataan hidup yang menghantuinya, menempel di klub, di rumah, bahkan di pikirannya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk menaklukkan kegelapan yang ia panggil, atau menyerah pada kutukan yang telah menunggunya sejak pertama kali ia menapaki altar itu. Neon Paradise kini telah menjadi pusat perhatian kota. Musik yang berdentum keras, lampu neon yang berkelip-kelip, dan gelak tawa pengunjung menjadi bagian dari ritme malam yang tak bisa diabaikan. Namun, di balik gemerlap itu, suasana mulai berubah. Ada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa. Sesuatu yang membuat udara di dalam klub menjadi berat, seolah menekan setiap napas yang diambil. Lampu neon yang biasanya berwarna-warni mulai sesekali berkedip merah darah, membuat bayangan di lantai dan dinding menari liar seperti makhluk hidup yang menunggu kesempatan. Beberapa pengunjung mulai hilang secara misterius. Awalnya, orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Mereka mengira teman-teman mereka hanya pergi ke toilet, ke bar, atau keluar sebentar. Tapi ketika beberapa jam berlalu dan teman-teman itu tidak kembali, ketegangan mulai menyelimuti ruangan. Seorang gadis yang datang bersama pacarnya tiba-tiba lenyap ketika ia menoleh sebentar ke arah lampu disko yang berkedip cepat. Pacarnya panik, berteriak memanggil namanya,
tapi suara itu tenggelam oleh dentuman musik. Hanya ada keheningan aneh. Di sudut lantai yang sebelumnya ramai, Raka yang berada di VIP room menatap pemandangan itu dengan mata yang membelalak. Ada rasa panik yang mengendap di dalam hatinya, semakin menebal dengan setiap detik yang berlalu. Ia mencoba memanggil penjaga klub melalui intercom. Suara-suara di sekelilingnya seakan menyerap semua kata yang ia ucapkan. Pak Hadi, Pak Hadi, ada apa ini? Ia menunggu jawaban, tapi tidak ada suara. Hanya bisikan halus yang terdengar samar, seakan menertawakan ketakutannya. Tiba-tiba, salah satu staf yang biasanya ramah, bartender muda bernama Dani, menghilang begitu saja di depan mata Raka. Ia sedang menyiapkan minuman untuk pengunjung, dan dalam sekejap tubuhnya lenyap, meninggalkan gelas yang masih bergetar pelan di meja. Raka terkejut, menatap sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya bayangan panjang yang menempel di dinding, bergerak seolah ingin mengikuti langkahnya. Raka mulai panik. Ia berlari turun ke lantai klub, berusaha mencari staf lainnya. Setiap sudut gelap tampak hidup. Bayangan yang bergerak cepat di tepi matanya membuat jantungnya berdebar kencang. Kadang ia merasa ada tangan tak terlihat menyentuh pundaknya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Bahkan musik yang berdentum keras itu kadang berhenti sekejap, seolah klub menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa ia lihat. Di tengah kekacauan itu, beberapa pengunjung mencoba keluar, tetapi pintu tampak terkunci sendiri. Orang-orang mulai berteriak panik, dorong-mendorong, mencoba menemukan jalan keluar. Raka menjerit memanggil mereka untuk tenang, tapi suaranya tenggelam di antara tawa halus yang terdengar dari sudut gelap klub. Tawa itu membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan suara manusia, itu lembut, namun menembus langsung ke dalam hati, membuat ketakutan tumbuh tanpa henti. Setiap langkah yang Raka ambil, bayangan itu tampak semakin dekat. Dari sudut gelap, mata-mata yang tidak terlihat menatapnya, seakan menilai setiap gerakan. Lampu neon berkedip lebih cepat, menciptakan ilusi wajah-wajah samar yang menjerit dan menangis. Raka mencoba berpikir logis, mengingat ritual di Gunung Ciremai, mencoba menenangkan diri. Tapi ketakutan itu kini menjadi nyata, menempel pada setiap inci tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, Raka tersandung sebuah kursi yang terbalik. Ia menatap ke lantai, melihat jejak langkah samar yang tidak masuk akal. Jejak itu bergerak sendiri, kadang ke arah tangga, kadang ke arah bar, kadang berhenti di sudut gelap. Iki ora mungkin, gumamnya lirih dalam bahasa Jawa. Suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sampean wis nindakake, saiki waktumu wis cedak. Orang-orang mulai panik lebih parah. Seorang pengunjung yang mencoba menelpon polisi kehilangan sinyal secara tiba-tiba. Ponselnya mati tanpa alasan. Seorang wanita muda menjerit ketika melihat bayangan hitam panjang melewati lantai, menyapu cahaya lampu neon. Ia merasakan tangan dingin menyentuh lengannya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Raka berlari ke dapur, berharap menemukan staf lain. Tapi yang ada hanya keheningan menakutkan. Gelas-gelas berderak sendiri, alat-alat bar jatuh, seakan disentuh oleh tangan tak terlihat. Bayangan hitam tampak bergerak di antara rak-rak, mengikuti langkah Raka, menempel di dinding. Kadang melintas di depannya begitu cepat, sehingga ia hampir tidak bisa melihatnya. Ia mencoba berpikir, mungkin ini akibat pesugihan di Gunung Ciremai. Mungkin makhluk yang ia panggil dulu menuntut pembayaran. Ia mengingat kata-kata dalam kitab kuno. Setiap bulan, 1 jiwa harus dibayar. Siji jiwa, kabeh iki amarga aku, gumamnya dalam hati. Suara gemetar. Rasa bersalah, ketakutan, dan panik bercampur menjadi satu. Raka lari lagi ke lantai utama klub. Musik yang berdentum keras tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara tawa halus yang bergema di seluruh ruangan. Tawa itu membuat semua pengunjung terdiam, menatap sekeliling dengan mata membelalak. Bayangan di dinding tampak semakin padat, menyelimuti sudut-sudut gelap, bergerak seolah ingin menelan semua yang ada di lantai itu. Seorang pengunjung menjerit ketika melihat bayangan itu seakan melintas di depannya, lalu menghilang di udara. Orang-orang lain berusaha menolong, tapi bayangan itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dihalau. Raka menatap ke arah VIP room, melihat lampu berkedip cepat, dan bayangan yang ia kenal dari mimpi-mimpi buruknya muncul lagi, menatap langsung ke arahnya.
Raka sadar, ia sendirian. Semua staf hilang, semua pengunjung hilang, sebagian atau panik tak terkendali. Ia berada di klub besar itu, dikelilingi oleh bayangan dan bisikan yang menempel di setiap sudut. Ada yang menempel di dinding, ada yang muncul dari sudut gelap, menatap dengan mata kosong yang menusuk jantung. Lampu neon berkedip merah, biru, ungu, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Di luar klub, kota kecil itu mulai heboh. Rumor tentang klub berhantu menyebar cepat. Orang-orang yang mendengar cerita malam itu merasa takut. Sebagian tidak berani mendekat. Tapi Raka masih terjebak dalam ambisinya sendiri. Ia ingin klub tetap ramai, ingin mengembalikan kejayaannya, dan mencoba berpikir, mungkin jika ia bisa menyelesaikan pembayaran, semua akan baik-baik saja. Mungkin jika ia bisa menghadapi makhluk yang menuntut jiwa itu, semuanya akan kembali normal. Namun setiap langkah Raka semakin berat. Setiap bisikan terdengar lebih jelas. Setiap bayangan bergerak lebih cepat. Ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin dan lembut, tapi menakutkan. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Bayangan itu seakan menempel, menunggu saat yang tepat untuk menagih. Raka menelan ludah, menyadari bahwa ambisinya kini membawanya ke jurang yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Lampu neon sesekali berkedip merah. Musik berhenti sejenak. Suara tawa halus terdengar dari sudut gelap, membuat darah Raka mengalir lebih lambat. Setiap detik terasa seperti jam yang menahan napas. Ia tahu, malam ini, klub yang seharusnya menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi arena kutukan. Pengunjung yang hilang, staf yang lenyap, semua adalah tanda bahwa pesugihan Gunung Ciremai tidak bisa dianggap remeh. Dan Raka, yang dulu begitu percaya diri, kini hanyalah seorang manusia kecil, sendirian. Dikelilingi oleh kegelapan yang mulai nyata di Neon Paradise. Rasa bersalah dan panik bercampur dengan tekad untuk bertahan. Raka menyadari satu hal, ia harus menemukan cara untuk membayar atau menghadapi makhluk itu. Tidak ada jalan lain. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, harga yang harus dibayar akan lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu, di tengah klub yang penuh lampu dan bayangan, Raka mulai merasakan kengerian sejati. Kegelapan yang ia panggil dari Gunung Ciremai kini berjalan bebas di antara orang-orang yang tidak bersalah. Dan ia sendirilah yang harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Neon Paradise penuh sesak seperti biasanya. Musik berdentum keras. Bass yang menggetarkan lantai dan dinding membuat udara bergetar. Sementara lampu neon berkelap-kelip menciptakan warna-warni yang hampir hipnotis. Orang-orang menari, tertawa, dan bersenang-senang, mengabaikan rasa lelah atau masalah sehari-hari. Tapi bagi Raka, malam itu tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat setiap detik terasa tidak nyaman. Raka berdiri di VIP room, menatap lantai klub yang penuh pengunjung. Ia mencoba tersenyum seperti biasanya, tapi hatinya tidak tenang. Bayangan yang bergerak di tepi matanya tidak seperti biasanya. Kadang seolah menempel pada pengunjung tertentu, menatap dengan mata kosong yang membuat Raka menelan ludah. Ia mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi ketika ia membuka mata lagi, yang ia lihat membuat darahnya hampir membeku. Seorang pengunjung muda berdiri di dekat bar, menatapnya langsung. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Orang itu tetap tersenyum tipis, tapi tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti asap yang tersedot ke udara. Raka menelan ludah keras, matanya terpaku, tidak bisa bergerak. Dalam beberapa detik saja, orang itu lenyap di depan semua orang, seakan dihapus dari dunia. Pengunjung di sekitarnya tidak menyadari apapun. Mereka tetap menari, tertawa, dan menikmati musik. Tapi Raka tahu, ini bukan hal biasa. Ini near, dan ini menakutkan. Panik mulai menyelimuti Raka. Ia berlari ke meja kontrol untuk mematikan lampu dan musik. Berharap dengan menghentikan segala sesuatunya, kekacauan itu bisa terhenti. Tapi semua tombol tidak berfungsi. Lampu berkedip, musik tetap berdentum keras, dan suara-suara halus terdengar dari sudut gelap, seperti bisikan yang menertawakan ketakutannya. Kamu memanggil kami. Sekarang kami datang. Terdengar suara dingin yang menembus telinga Raka, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dari sudut gelap-gelap,
bayangan tinggi muncul. Mata merahnya menyala, menembus kegelapan dan menatap Raka tanpa berkedip. Tubuh bayangan itu seperti kabut hitam yang padat, bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Raka mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tersengal. Ia menyadari satu hal, makhluk ini tidak bisa ditipu, tidak bisa dihindari, dan sekarang berada tepat di hadapannya. Pesugihan yang ia lakukan di Gunung Ciremai dulu menuntut balas, dan harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Raka berlari ke puncak klub, berharap menemukan tempat aman, atau setidaknya ruang yang bisa ia kunci. Lantai-lantai di bawahnya penuh pengunjung yang tidak menyadari bahaya, atau mungkin sudah ikut tersedot dalam kekuatan gelap itu. Bayangan itu mengikuti setiap langkahnya, seakan menempel di udara, melayang di atas tangga, menembus dinding, dan bergerak lebih cepat dari yang ia pikirkan. Setiap kali Raka berbelok, bayangan itu muncul di depannya, membuat paniknya semakin menjadi-jadi. Di puncak klub, Raka menemukan ruang VIP yang biasanya ia gunakan untuk menerima tamu penting. Ruangan itu gelap, lampu neon berkedip merah dan ungu, menciptakan suasana yang menekan. Ia menutup pintu sekuat tenaga, berharap bayangan itu tidak bisa masuk. Tapi pintu itu seakan tidak ada arti bagi makhluk itu. Suara langkah yang berat terdengar di luar, padahal tidak ada siapapun yang bisa melangkah di udara. Bayangan itu muncul di balik pintu. Mata merahnya menatap, dan suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih mengintimidasi. Kamu memanggil kami. Sekarang, waktumu telah tiba. Raka jatuh terduduk, gemetar, dan mencoba mengingat semua mantra yang pernah ia baca dari kitab kuno. Ia menutup mata, memusatkan pikiran, berharap bisa membatalkan perjanjian, atau setidaknya menenangkan makhluk itu. Tapi bayangan itu tidak peduli. Ia merasakan tekanan yang menekan dada, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Napasnya sesak, dan setiap kali ia mencoba berteriak, suaranya hilang, ditelan oleh dentuman musik dan bisikan yang menembus telinga di bawah klub. Beberapa pengunjung mulai menyadari ada yang salah. Mereka berteriak, mendorong temonmen mereka untuk keluar, tapi jalan keluar seakan hilang. Pintu dan tangga seakan berubah posisi, tidak bisa dilewati, dan lampu neon berkedip lebih cepat, menciptakan ilusi bayangan yang menari di lantai dan dining. Beberapa orang menjerit ketakutan, ada yang menangis, dan ada yang menunduk sambil menutup mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Raka menatap ke arah bayangan itu lagi. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Ambisinya dulu telah menjeratnya dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Ia teringat kata-kata kitab kuno. Setiap pembayaran harus dilakukan, setiap jiwa harus ditagih. Ia menelan ludah, mencoba berpikir. Aku kudu bayar, nanging kepiye karain? Gumamnya lirih, menandakan ketakutan sekaligus kebingungan. Ia tidak punya persiapan untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau diprediksi. Bayangan itu semakin mendekat. Mata merahnya menyala lebih terang, menembus kegelapan, menatap Raka dengan intensitas yang membuat darahnya membeku. Suara dingin terdengar lagi, kali ini bergetar di seluruh ruangan. Harga harus dibayar, bayaranmu datang. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan itu mulai memengaruhi orang-orang di lantai bawah. Pengunjung yang sebelumnya tertawa dan menari kini mulai bergerak lambat, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menatap kosong ke arah bayangan. Beberapa lain mulai hilang, seakan disedot ke dalam udara gelap. Raka menelan ludah, menatap ke bawah dengan panik. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, semua orang di klub itu akan menjadi korban. Ia berlari ke arah jendela besar di puncak klub, mencoba membuka untuk melarikan diri. Tapi bayangan itu muncul di depannya, lebih besar, lebih menakutkan, menutupi seluruh pandangannya. Raka terhenti, gemetar, dan sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Makhluk itu telah menutupi semua jalannya, menebar rasa takut, dan menunggu saat yang tepat untuk menagih pembayaran. Rasa putus asa mulai menghantamnya. Ia menyadari bahwa ambisinya yang dulu membawanya pada kesuksesan, kini telah berubah menjadi perangkap. Musik, lampu neon, tawa pengunjung, semuanya menjadi alat untuk menekan, untuk mempermainkan, dan untuk menunjukkan bahwa pesugihan yang ia lakukan di Gunung Ciremai bukanlah hadiah, tapi kutukan. Di tengah malam yang penuh teror itu, Raka menunduk, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang,
dan mendengar suara bisikan terakhir. Sampean ngerti regane. Seiki kabeh kudu rampung. Ia menelan ludah, menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihindari, dan harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Raka tahu, malam ini adalah titik. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali ia menghadapi makhluk itu, membayar harga yang menuntut, atau kehilangan semuanya termasuk jiwanya sendiri. Ia merasakan ketegangan yang menempel di seluruh tubuhnya. Dan satu hal jelas, Neon Paradise, klub yang dulunya simbol kesuksesan dan ambisi, kini menjadi arena teror, di mana Raka harus memilih antara ambisinya dan keselamatan jiwa yang tersisa. Dan malam itu, lampu neon berkedip liar, musik berdentum keras, bayangan merah menyala menatap dari sudut gelap, dan Raka berdiri sendirian di tengah klub besar yang kini menjadi panggung kutukan, menyadari bahwa malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Raka akhirnya terpojok di Viper Room, ruangan yang biasanya menjadi tempatnya bersantai, mengamati klub dari ketinggian dengan senyum tipis, sambil merasakan kekuasaan yang ia bangun sendiri. Kali ini, ruangan itu bukan lagi tempat nyaman, tapi arena terakhirnya. Lampu neon yang tadinya menciptakan glamor dan kemewahan, kini berkedip liar. Merah dan biru silih berganti, menciptakan bayangan yang menari liar di lantai dan dinding. Udara di dalam ruangan terasa berat, penuh dengan energi gelap yang menusuk paru-paru. Di tengah ruangan, bayangan itu muncul, tinggi, hitam, padat dan menatap Raka tanpa berkedip. Mata merahnya menyala, menembus kegelapan VIP Room, seolah bisa membaca setiap rasa takut dan penyesalan yang menempel di tubuh Raka. Ia bisa merasakan kehadirannya, dingin, menekan, dan menguras seluruh keberanian yang ia miliki. Suara tawa halus terdengar bergema di seluruh ruangan, membuat darahnya berdesir, menandakan bahwa makhluk itu menikmati ketakutannya. Raka berlutut sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Semua pintu terkunci seketika, bahkan jendela besar yang biasanya bisa dibuka untuk melarikan diri, kini tertutup rapat. Seakan klub itu sendiri menjadi alat makhluk itu untuk menjeratnya. Ia menatap sekeliling VIP Room, melihat bayangan di dinding, seakan hidup, bergerak mengikuti gerak tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah gravitasi menempel pada setiap inci tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Dengan suara gemetar, Raka mencoba berbicara, menawarkan semua yang ia miliki. Aku bisa bayar. Semua uang, semua harta, apa saja. Tolong, jangan ambil jiwaku, katanya. Suaranya nyaris hilang ditelan dentuman musik yang tetap berdentum dari lantai bawah. Meski semua pengunjung terlihat tenang, seperti tidak merasakan apapun, makhluk itu hanya tertawa. Suara yang dingin, bergetar, dan menembus ke tulang. Tidak ada uang yang bisa menebus ini. Jiwa harus dibayar. Suara itu terdengar tegas, tidak bisa dibantah, menimbulkan rasa putus asa yang membakar dada Raka. Kotak-kotak itu mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar dan menunduk. Semua penawaran, semua upaya untuk menyelamatkan dirinya dengan materi, tidak ada artinya. Semua ambisinya, semua keserakahannya, kini menjadi jerat yang tidak bisa diputuskan. Rasa panik mulai menguasai Raka. Ia mencoba melarikan diri, berlari ke arah pintu, menendang, menarik, tapi tidak ada satupun pintu yang bisa terbuka. Lampu neon berkedip semakin cepat, merah dan biru silih berganti, menciptakan bayangan-bayangan di dinding yang bergerak seperti makhluk hidup. Bayangan itu menebal, semakin banyak, menutupi setiap sudut VIP Room, dan dari sana terdengar suara semua orang yang hilang. Mereka menangis, memanggil namanya, meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pak, tolong, Raka, mbok tolong. Terdengar suara lirih seorang pengunjung yang dulu hilang di bar, diikuti suara tangisan lainnya. Suara memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan tawa makhluk itu, menciptakan simfoni teror yang menembus mental Raka. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, menunduk, mencoba menahan rasa bersalah yang menumpuk. Setiap jiwa yang hilang, setiap pengunjung yang menghilang, adalah pengingat bahwa ambisinya tidak hanya membawa dirinya dalam bahaya, tapi juga menyeret orang-orang tak bersalah ke dalam penderitaan. Raka mencoba berbicara lagi, kali ini lebih keras,
mencoba menenangkan diri dengan logika terakhirnya. Apapun syaratmu, apapun caramu, aku akan melakukan apa saja. Jangan ambil jiwaku. Suaranya bergetar, hampir putus. Tapi makhluk itu tidak menanggapi dengan belas kasih. Bayangan itu mencondongkan tubuh ke arahnya, seolah memperlihatkan bahwa kata-kata manusia tidak berarti apa-apa bagi kekuatan yang berasal dari ritual gelap Gunung Ciremai. Dalam kepanikan itu, Raka merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Kabut tipis mulai muncul di lantai VIP room, bergerak perlahan seperti ular hitam yang menari di udara. Dari kabut itu muncul bayangan samar yang menyerupai orang-orang yang hilang, melayang menatapnya dengan mata kosong dan wajah pucat. Mereka seakan menjadi bagian dari makhluk itu, memperkuat tekanan yang menahan Raka di tempatnya. Ia menunduk lagi, mencoba mengingat mantra atau kitab kuno yang dulu ia baca di puncak gunung. Tapi ingatannya kabur, seperti diterpa kabut gelap yang sama yang kini memenuhi ruangan. Apa? Aku salah? Apa iki kabeh gara-gara ambisiku? Gumamnya lirih, gemetar. Setiap kata terasa berat di mulutnya, seolah ditiup oleh angin gelap yang memutar di VIP room. Ia sadar, semua yang ia lakukan, dari membuka klub, menuntut popularitas, hingga ritual di Gunung Ciremai, kini menuntut balas. Rasa bersalah, ketakutan, dan putus asa bercampur menjadi satu. Raka menatap bayangan itu, mencoba mencari jalan keluar dari teror yang nyata ini. Tapi bayangan itu semakin dekat, semakin padat, dan suara semua orang yang hilang terdengar semakin jelas, menuntut, memanggil, memohon. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Makhluk itu tidak hanya datang untuk menagih harga ritualnya, tapi juga untuk mengingatkan bahwa ambisi manusia yang mengabaikan hukum alam dan batas. Moral akan selalu berakhir dengan kehancuran. Di tengah tekanan itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Tubuhnya gemetar, napas tersengal, dan pikiran seperti kehilangan arah. Ia menatap bayangan, mencoba melihat titik lemah, sesuatu yang bisa dijadikan jalan. Tapi yang ada hanyalah kegelapan murni, padat, mengelilinginya, menelan cahaya lampu neon, memantulkan ketakutan yang menempel di pikirannya sendiri. Rasa panik semakin menjadi. Ia berlutut di lantai VIP room, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan merasakan hawa dingin yang menembus kulit, menusuk hingga ke tulang. Bayangan itu mulai bergerak menuruni tangga, menebar ke seluruh lantai klub, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun jiwa yang lolos. Suara semua orang yang hilang terdengar memekakkan telinga, bergema di kepalanya, menuntut tanggung jawabnya. Raka teringat kitab kuno yang dulu ia baca di Gunung Ciremai, dan satu hal terlintas di pikirannya. Setiap pembayaran harus dilakukan, setiap jiwa yang dipanggil harus dikembalikan atau diganti. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia melihat sekeliling, melihat harta, uang, barang mewah yang dulu ia banggakan semuanya, kini tidak berarti apa-apa. Hanya satu hal yang tersisa, keberaniannya untuk menghadapi makhluk itu, dan mencoba membayar harga yang telah ditetapkan. Bayangan itu mencondongkan tubuh, mendekat, dan suara dingin terdengar lagi. Sampeyan ngerti regane, saiki kabeh kudu rampung. Utawa sampeyan bakal melu wong-wong mau. Kata-kata itu menusuk jantung Raka. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Ini adalah kenyataan dari pesugihan yang dulu ia pilih sendiri. Ambisi yang dulu membakar semangatnya, kini menjadi api yang mengancam jiwanya sendiri. Raka merasakan napasnya tersengal, pandangannya kabur, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunduk, menutup mata, dan dalam hati memohon, Tulung aku ora pengen mati kene. Ora pengen melu kabeh wong sing ilang. Tapi makhluk itu tidak merespons permohonan manusia. Bayangan itu semakin padat, semakin gelap, menelan seluruh ruangan, menandakan bahwa malam ini adalah malam terakhir konfrontasi. Di tengah teror itu, Raka sadar bahwa satu-satunya cara adalah menghadapi kegelapan itu dengan keberanian penuh, mencoba membayar atau memenuhi syarat ritual yang ia lakukan dulu, sebelum semuanya terlambat. Bayangan itu menatap, menunggu, dan VIP room yang tadinya tempatnya bersantai kini menjadi arena penentuan. Hidupnya, jiwanya, dan semua yang ia cintai kini tergantung pada detik-detik berikutnya. Lampu neon berkedip liar, bayangan menebal,
Suara tawa dan tangisan bercampur, dan Raka berdiri, gemetar tapi mencoba menguatkan diri, menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus jelas. Pesugihan Gunung Ciremai tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari, dan malam ini, harga yang harus dibayar akan menentukan nasibnya selamanya. Raka jatuh berlutut di tengah Viperum, yang kini dipenuhi kegelapan dan bayangan yang menari liar. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, napas tersenggel-senggel seolah paru-parunya diperas oleh tekanan yang tidak terlihat. Semua upayanya untuk menawarkan harta, dan memohon belas kasihan makhluk itu kini sia-sia. Ia menyadari, ambisinya untuk menjadi penguasa hiburan malam, menguasai Neon Paradise, dan menjadi terkenal, telah menjerumuskannya ke jurang yang lebih gelap daripada mimpi buruk manapun. Bayangan hitam yang tinggi, padat, dan menakutkan itu mulai menebal, menyelimuti seluruh Viperum. Mata merahnya menembus gelap, menatap langsung ke Raka, membuat setiap inci tubuhnya bergetar ketakutan. Suara tawa halus bergema di seluruh ruangan, bercampur dengan tangisan dan jeritan semua orang yang hilang. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa takut yang menguasai seluruh dirinya. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, menebar dari lantai hingga ke ujung rambutnya, seolah seluruh tubuhnya dicengkeram oleh tengen-tengen yang tidak terlihat. Sampean ngerti regane, saiki kabeh kudu rampung. Suara dingin itu terdengar di telinganya, menggetarkan seluruh pikiran. Raka menandok, mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan sudah menguasai sepenuhnya. Ia tahu, makhluk itu tidak hanya datang untuk menagih harga ritualnya, tapi juga ingin menunjukkan betapa kejamnya ambisi manusia yang mengabaikan batas moral dan hukum alam. Raka mencoba meronta, berusaha bangkit dan melawan, tapi tubuhnya terasa berat, tidak bisa digerakkan. Bayangan itu perlahan menempel di tubuhnya, menyelimuti dari ujung kaki hingga kepala, seperti kabut gelap yang hidup. Napas Raka tersengal, jantungnya berdegup kencang, dan rasanya seperti seluruh dunia menutupinya. Ia mencoba berbicara, memohon, bahkan berjanji untuk melakukan apapun, tapi suaranya tertelan oleh dentuman musik yang tetap terdengar dari lantai bawah, seperti membungkam segala usaha manusia. Dalam kepanikan itu, Raka teringat semua pengunjung yang hilang, semua staf yang lenyap, semua janji yang ia ingkari. Ia menunduk, menatap lantai, menyesali setiap langkah yang ia ambil. Aku salah. Kabeh iki gara-gara ambisiku. Ikut, gumamnya lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar. Tapi makhluk itu tidak peduli pada penyesalan. Bayangan itu semakin menebal, menyelimuti tubuhnya sepenuhnya, dan Raka merasakan tarikan yang kuat, seakan tubuhnya disedot ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi suara itu hilang ditelan kegelapan. Tangan dan kakinya seolah melekat pada lantai, namun di saat yang sama, tubuhnya tertarik ke atas, ke arah bayangan yang menelan cahaya. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, rasa sakit yang tak terlihat, tapi menembus hingga ke hati. Pian itu bergerak perlahan, mengelilinginya, dan suara bisikan terdengar di kepalanya. Suara semua orang yang hilang, memanggil namanya, menangis, menuntut pertanggungjawaban dalam sekejap. Seluruh Viperum berubah menjadi arena mimpi buruk. Lampu neon berkedip liar, bayangan menari di dinding, dan musik berdentum seperti detak jantung Raka sendiri. Ia merasakan tubuhnya mulai melayang, tersedot ke dalam kegelapan yang padat. Tangan-tangannya meraih udara kosong, mencoba menahan sesuatu yang tidak bisa ia genggam. Dalam hati ia berbisik lirih, "Tulung aku. Aku ora pengen mati kene. Aku ora pengen melu kabeh wong sing ilang." Tapi tidak ada jawaban. Hanya tawa halus makhluk itu yang menjawab, bercampur dengan jeritan yang memekakan. Telinga dari jiwa-gewa yang hilang, tubuh Raka kini sepenuhnya tertelan bayangan. Ia merasa seperti berada di ruang tanpa akhir, di mana waktu dan ruang lenyap. Semua yang ia kenal, semua yang pernah ia bangun, Neon Paradise, mimpi room, musik yang berdentum, lampu neon yang berwarna-warni menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang menelan cahaya dan suara. Suara bisikan dan tawa bergema, menembus pikirannya, memperkuat ketakutan yang sudah mendarah daging. Sementara itu, di lantai bawah klub, pengunjung baru tetap datang, tertawa, menari, dan menikmati musik tanpa menyadari apa yang terjadi di atas.
Klub tetap ramai, tetap glamor, tetap menjadi pusat perhatian. Namun, bayangan gelap tetap mengintai dari sudut-sudut, menunggu, siap menarik jiwa-jiwa berikutnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang bisa melawan. Klub itu tetap hidup di luar, tapi di dalam. Kegelapan telah mengambil alih segalanya. Besoknya, lampu neon di Neon Paradise tetap menyala. Musik tetap berdentum, dan pengunjung baru datang tanpa rasa takut. Raka tidak pernah terlihat lagi. VIP Room, yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kesenangannya, kini kosong. Bayangan hitam masih tetap mengintai, menunggu malam berikutnya, menunggu jiwa yang lengah untuk ditarik ke dalam kegelapan. Klub tetap terkenal, tetap ramai, tapi setiap malam, rahasia mengerikan itu terus berlanjut, tanpa akhir yang jelas bagi siapapun yang datang. Dan di puncak Gunung Ciremai, kabut menutupi sebuah altar kecil. Lilin hitam masih hangat, menandakan bahwa ritual itu masih hidup. Tidak ada yang tahu kapan makhluk itu akan menuntut korban berikutnya. Angin berhembus lembut di antara batu-batu besar, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, menciptakan suasana hening yang menipu. Tapi di balik kabut itu, sesuatu menunggu, setia pada perjanjian gelap yang dulu dibuat. Setiap jiwa yang terpikat oleh ambisi dan keserakahan akan jatuh satu persatu ke dalam bayangan yang tidak bisa dilawan. Klub Neon Paradise tetap berdiri megah, dipenuhi lampu neon yang menggoda, musik yang menggema, dan tawa pengunjung yang tidak tahu. Tapi di balik itu semua, kegelapan berjalan bebas. Bayangan hitam itu menunggu, diam-diam, sabar, dan siap menagih harga dari ambisi manusia berikutnya. Dan bagi siapapun yang melihat lampu neon berkedip merah sedikit lebih lama, atau merasakan hawa dingin yang tidak masuk akal di tengah tawa dan musik, ingatlah, bayangan itu ada, selalu mengintai, dan malam ini bisa menjadi malam terakhirmu. Neon Paradise tetap menjadi simbol kesuksesan, tapi juga menjadi monumen dari ambisi yang terlalu jauh, dari pesugihan Gunung Ciremai yang tidak bisa dibatalkan, dan dari harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Dan di sana, di tengah kegelapan dan kabut, satu hal pasti, siapapun yang tergoda untuk mengulang langkah Raka akan menemukan dirinya jatuh ke dalam lubang kegelapan yang sama, tanpa harapan dan tanpa jalan keluar. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menakutkan, hanya bayangan yang bergerak, hanya bisikan yang terdengar, dan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ambisi manusia kadang membawanya ke jurang yang tidak bisa dihindari, dan pesugihan, sekilas terlihat seperti jalan pintas, hanyalah jebakan maut yang menunggu untuk menelan jiwa-jiwa berikutnya.